Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa sahabatihi wa tabi'in syari'in wa ala waliyullah husna syaratul qadr jailani wa ila ruhi al-ma'ruf baki haji dan masyhuri bin sastra Allah wa ila ruhi al-ma'ruf Bapak Ustaz Ibnu Hadi Saudara Muhammad wa ila arwahi jami'at kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat khususan di Koryati Desa Berkah Allah maghfir lahum warhamhum wa'afihi wa lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi 'ala nikmatil iman. Alhamdulillahi 'ala nikmatil islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimuliakan Allah, para ibu-ibu jamaah pengajian Masjid Baitul Hikmah Selasa sore, Alhamdulillah wis ditiupkan ku Allah meski berhujan, tetapi alhamdulillah pada pukul 4:15 ibu-ibu sudah hadir duluan. Alhamdulillah rabbil alamin. Tadi nafsu mengatakan kalau terang aja yang datang 10 siki, hangat lamun hujan. Itulah nafsu ya, membisikkan agar kita selalu suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Ya alhamdulillah meskipun hujan deras, ndak hujan teh kayak payung ieu. Ibu-ibu pada marawa payung teu. Alhamdulillah, salawat serta salam semoga tercurahkan ke junjungan kurang sadayana Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan beliau sebagai Rasulullah, alhamdulillah kita dapat diberikan cahaya Islam oleh Allah, sehingga hati kita semakin ke depan semakin caang, cek saudara teh, caang dari terbebas dari gelap gulitana hawa nafsu, sehingga lamun hati orang caang, keluarga orang caang, oge daerah orang sadayana ge oge caang. Itulah nu dimaksud baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Daerah yang senantiasa umatnya hatinya entek poek deui, tidak poek deui dari segala syahwat dunia yang akan menjaga, yang akan menghalangi dirimu, yang akan menghalangi dirimu dari segala sesuatu yang bisa menjadikan engkau berada di dalam kegelapan, 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 yang bisa menjadikan engkau
dari akan perkenalan dengan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ternyata tidak semua orang mendapatkan cahaya makrifat Allah, tidak. Hanya segelintir orang yang akan ditakdirkan oleh Allah, hatinya akan ditanamkan lentera yang sangat terang, yang mana lentera itu diibaratkan asalnya dari kaca, yang di dalamnya ada minyak zaitun, lamun orang teh minyak cailatung, yang dengan minyak itu maka bercahayalah pelita yang di dalam hatinya, itulah yang dinamakan cahaya ilmu. Dengan ilmu maka hati kita akan semakin terang benderang. Cek Pak Kiai teh, meskipun harta loba tidak membuat hati poe niku. Karena banyak orang yang dititipkan harta yang banyak oleh Allah, hatinya betul-betul gelap gulita akan nyatanya Allah. Karena dia gelap akan pertemuan dengan Allah, otomatis komo hablum minannasnya pasti jauh dari apa yang dituntunkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak orang yang kaya hatinya poe, orang yang ilmunya jenuk tetapi hatinya poe. Banyak orang yang jabatannya tinggi hatinya poe. Buktina naon? Sing merasa punya ilmu ingin dianggap paling alim, nggih Bu nggih, tidak mau tersaingi, tidak mau menerima ajaran dinul haq. Ndak eta teh ilmu naon, ya, pasti mengatakan seperti itu. Ilmu apa itu yang disampaikan? Saya belum pernah mendengar ilmu seperti itu. Saya sudah mesantren sampai Arab sekalipun tidak pernah. Itulah Bu, ketika hati diajak oleh Allah untuk bermakrifat kepada Allah, bagi orang yang ahli ilmu akan ditutup-tutupi oleh Allah dengan ilmunya itu sendiri. Aing mah geus cukup Mas Vicky kieu we. Padu geus bisa salat, padu geus bisa ngaji, padu ya leletikan mah sedekah geus. Tahajud asal itu karena kadang-kadang orang mah geus teu butuh, geus cukup ieu wae Mas Wiki. Cek orang teh itu belum dikatakan sempurna di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat Pak Bu, ketika engkau masih terus bertahan di laku zahiriyah sampai tuwek, sampai elek, engkau tidak akan usul terhadap Allah, tidak akan. Karena apa yang kau kerjakan itu adalah ibadah zahiriyah, ibadatul jawareh, ibadah yang hanya menjadikan laku zahiriyah kita terlihat alim di mata manusia. Bukan kami mencela, tidak, justru kami mengajak agar sempurna. Yang sudah sholat 5 waktunya senantiasa rapet, duhanya, tahajudnya, ayo
kami mengajak agar ruh panjenengan juga ibadah kepada Allah, maka pelajarilah ilmu makrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa rahasia Rasulullah Isra Mi'raj oleh-olehnya adalah sholat? Kok bukan puasa gitu nggih? Kok bukan haji? Kok bukan zakat? Kok bukan apapun? Tetapi oleh-oleh yang dibawa Rasulullah adalah perintah melaksanakan sholat. Ternyata sholat itu begitu penting, begitu penting. Sampai-sampai orang yang sudah meninggal kudu di sholat ke itu nggih Bu. Dulu ketika Rasulullah Mi'raj membawa perintah pertama adalah 50 waktu. Bayangkan Bu, kalau kita diperintah 50 waktu, jika bayangan kita sholatnya seperti sholat sekarang, sholat dohiriyah, kira-kira sempat kerja enggak? Boro-boro Bu ya? Buka dus sudah sempat ke kebun ya, ada kudu wajibnya 50 waktu. Bayangkan 50 waktu itu lamun sejam we dibagi 2, setengah jam berarti 24 kali 2 sudah 48, ditambahin 2 waktu deui. Berarti Pak Harwa bae setiap setengah jam teh orang teh kudu salat. Lah erek ke sawahna iraha ya Bu nggih. Erek meangan makan iraha ya Bu. Maka ada kebijakan dari Allah agar sholat itu diringankan, diganti, dikonversikan dari 50 waktu menjadi 5 waktu. Yang tadinya 50 waktu itu dohiriyah dan batiniyah, harus sholat ngibadah kepada Allah, diganti 5 waktu. Tetapi banyak kalangan dari iblis membisikkan manusia sholatnya hanya di 5 waktu itu. Ya isya, ya subuh, ya zuhur, ya asar, ya maghrib. Akhirnya apa Pak? Ruh kita ini termenset ngibadah kepada Allah itu ya hanya 5 waktu itu, betul nggih? Gitu nggih? Erek sholat, erek nemui Gusti Allah, gitu nggih? Akhirnya ruhnya terdidik nek erek sholat nyembah Gusti Allah ya cuman pada saat sholat 5 waktu. Sisanya hati kita lalai, zalim terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari asar sampai maghrib, jika ruhmu tidak menerapkan adzikru bisiril asrar, musyrik, syirik, hati terkotori oleh perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa wujudnya? Hati berkasih mesra dengan syahwat dunia. Kalau jasad tidak masalah. Jasad kita naik mobil mewah, jasad kita megang uang sekoper besar ya, nggak apa-apa, wajib ya, mencari nafkah sebanyak-banyaknya.
Jasad kita kumpul karo bojo nggih. Jasad kita melaksanakan tugas jabatannya, tetapi hati jangan sampai ikut-ikutan nyawang selain Gusti Allah. Jasad kita macul, Bu. Tetapi ruh mengatakan, ya Allah, hidup yang engkau rasakan terus. Jasad pengajian, tetapi ruhmu terus mentajalikan bahwa semua yang berperan, yang hidup, yang menghidupi adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ora kelihatan di dalam hatimu engkau di pepatahan kufiki geus entek kadele. Yang berkobar di dalam hatimu Allah keur memetahan. Allah sedang menyinari hati agar hati yang gelap gulita ini senantiasa penuh dengan cahaya Allah, sehingga gelap gulitanya hati sirna berbarengan dengan makrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus setiap hembusan nafas tolong gelurakan terus azikru bisiril asrarku. Tidak semua menerima zikir ini, tidak. Belum tentu ulama yang pengikutnya banyak sudah tersentuh zikir ini, belum tentu. Apa cirinya? Hatinya masih penuh keakuan, riya, sombong, pamer, ujub, takabur, ingin dihargai, ingin dihormati. Wah, Pak, kalau mau pengajian, Bu, itu duduknya di atas sofa, sofanya mewah sekali. Sebelum pengajian dimulai, kuduna jamaah teh cium tangan saya. Nggih, itu ulama yang manakala fikih ini belum tersirami oleh cahaya marifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaahnya ribuan, satu persatu sebelum pengajian gantian mencium tangan fikih. Saya menceritakan diri saya aja ya Bu nih. Akhirnya Pak Bu, sing disembah dudu Gusti Allah, sing disembah aran Mas, gimana kalau saya terpaksa harus nyium tangan kiai? Nggak apa-apa. Secara dohirian nyium tangan kiai nggak masalah, saya nggak mempermasalahkan. Dengan catatan hatimu membawa adzikru bisiril asrar. Rasakan hidup yang engkau temui, bukan makhluknya. Sehingga engkau tidak memuji makhluk atau pak kiainya itu, tetapi hatimu tetap tidak bisa dibohongi. Yang engkau temui adalah hidup, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksud Ibu, kalau nggak gitu engkau pasti akan terpukau terhadap ulama yang kita merasa membutuhkan pertolongan, membutuhkan karomahnya, padahal qul huwallahu ahad Allahus somad, Allah satu-satunya tempat untuk meminta pertolongan. Gitu nggih. Jangan engkau bayangkan bagi alang ahli makrifat Allah itu seperti Pak Presiden, seperti Pak Lurah. Lamun hayang ketemu Pak Lurah teh kudu melalui RT, kudu melalui kadus. Ketemu Pak Care, kakara ketemu bisa ketemu Pak Kepala Desa. Sungguh Bu, ingat
Allah itu sangat dekat dari urat nadi. Allah tidak butuh perantara apapun. Ya. Allah tidak butuh perserikatan dengan apapun. Kalau ibu-ibu minta kepada Allah, sungguh katakanlah aku dekat dan aku maha pengabul doa. Jangan minder cek sidana teh bu, ya. Daing teh mas, dosana masih jenuh, ya. Darek minta ke era, ya. Bisinte di jumponan ku Allah. Bu, sebelum engkau minta, teh Allah geus mereh heula naon diminta. Cuman orang untuk kerasa, untuk bersyukur, untuk sadar apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakin bahwa Allah begitu dekat. Dengan apa yang lebih dekat dari urat nadi leher itu sendiri. Dan itulah hidup yang menguasai diri kita dan di luar kita, dan di alam semesta ini dan di luar alam semesta ini. Wallahu ahad, dialah Allah yang maha meliputi segala sesuatu. Maka dengan mi'raj bu, sholat yang tadinya 5 waktu, ada ayat yang mengatakan khafidhu ala sholawah, Al-Baqarah 203. Khafidhu ala sholawah, kerjakanlah, peliharalah semua sholat. Ya sholat maghrib, isya, subuh, duhur, asar. Tetapi jangan lupa ada ayat selanjutnya, wassolatil wusto, dan sholat di tengah-tengah. Wusto itu artinya tengah-tengah bu. Berarti tengah-tengah antara asar dan maghrib. Hatimu tetap wajib sholat nyawang Gusti Allah. Mas, ndak kadang inget, tetapi sering poho gitu nggih. Pas lagi goreng mendoan, hati tiba-tiba sadar akan adanya hidup yang menguasai. Pas erek miken memberikan kopi, masih eling aku yang hebat. Itu kumaha Mas Vicky kajen. Itulah yang dinamakan proses. Paham maksud saya nggih, Bu? Pas goreng mendoan, ingat menerapkan dzikir sil asror. Pas bawa kopina, masih muncul akunya yang berperan. Itu merupakan bagian dari proses. Janganlah engkau berputus asa. Meskipun engkau dalam membawa kopi itu masih dalam keadaan lalai terhadap Allah, tetapi ingatlah Allah akan selalu memproses hatimu menuju makrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat di surat Al-Maidah ayat 25. Mangkana yarju liqa Allah, mangkana sahawai yarju nuhayang liqa Allah, bertemu Allah fit dunya wal akhirah. Fa inna ajalallah, sesungguhnya janji Allah la'at, pasti akan datang. Jangan khawatir, Mas, gimana nanti kalau saya sudah keburu meninggal duluan? Sebelum betul-betul penuh menerapkan az-zikru bisiril asrar. Tak jawab, Bu. Jika engkau sudah terproses di ilmu ini, jaminan dari Allah, meskipun engkau detik-detik wafat, sudah keburu wafat tua nanti, tetapi engkau sudah dimasukkan di dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah husnul khotimah. Meskipun pas goreng mendoan ingat Allah,
Pas merek kopi menuhankan dirinya sendiri. Dak aing nu panghebatna nyieun kopi. Ya boge. Dak aing panghebatna naon deui goreng ketan. Goreng ketan ge dibangga-bangga. Itu ge Bu. Di dalam maghrib engkau harus terus menerapkan silul asrar di dalam sholatmu juga. Allahu Akbar. Ya Allah, sungguh tidak ada kebesaran selainmu ya Allah. Bahkan angkat tangan ini pun karena diangkat tangankan oleh engkau. Takbiratul ihram ini adalah ditakbirkan oleh engkau. Mulut ini bisa bergetar karena digetarkan oleh engkau. Sungguh tidak ada daya kekuatan di dalam diri ini kecuali milikmu ya Allah. Itulah proses dalam sholat pun engkau wajib menerapkan adzikru bisiril asrar. Gimana caranya? Hatimu dengan iman as-su'arul basirah, terus dengan rasa, cek sunana teh rasa, temuilah hidup. Nek masih kadele makhluk, pentokkan terus sampai Allahnya yang berperan. Sing takbiratul masih kadele fikina nu takbiratul ihram, pentokkanlah bahwa itu hanya hidup yang menggerakkan, yang berafal, yang menguasai atas segala sesuatu. Itulah zikir yang sejati, zikir yang tidak lagi menyebut, tidak lagi melafalkan, tidak lagi dibatin, tetapi merasakan akan perjumpaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Isya maghrib sampai isya, meskipun engkau bersih-bersih rumah ya Bu, rasakan setiap gerakanmu itu engkau digerakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun yang lain ngaji, diberek ngaji kajen ulah sedih. Sing berek ngaji ya jangan sombong, sing diberek ker bersih-bersih rumah ya jangan sedih. Semua itu sing gerakkan iku Gusti Allah. Sing ngaji menggunakan adzikru bil asrar, dia tidak akan sombong. Dak aing teh bisa ngaji ke masjid teh terus maghrib anjok isya sampai 2 juz, itu pun sing gerakkan Gusti Allah. Sehingga hati nyawang orang lain yang sibuk sapu-sapu ya. Sibuknya naon deui kegero, hati tidak akan bersuuzon, tidak akan menjelekkan, tidak akan takabur. Justru hati tetap bahagia dengan ketetapan takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa dipahami nggih Bu? Bisa nggih? Kalau enggak gitu, di masjid hatimu gerangsangan, di rumah komo. Ibu, gimana enggak gerangsangan? Di masjid ngajinya masih ingin dipuja dan dipuji makhluk. Itu. Yang di rumah ya gerangsangan. Ya. Ndak nafsu teh hayangna sebenarnya ke masjid, tetapi ndak repot ya. Lamun nggak disadari semua itu sing gerakkan Allah, geus hatinya pasti penuh dengan kegelapan akan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, dari isya sampai subuh, setiap tarikan nafas rasakan hidup Allah. Di dalam hembusan nafas rasakan hidupnya Allah. Karena yang paling dekat dengan kita adalah nafas kita, Bu. Coba ibu-ibu nggak makan kuatnya berapa hari?
Ibu-ibu nggak punya mobil masih bisa hidup? Nggak punya sawah bisa hidup? Bisa nggih? Nggak makan 3 hari masih bisa hidup? Nggak minum 2 hari bisa hidup? Tak tanya, kalau ibu-ibu nggak nafas 10 detik bisa hidup? Berarti harta yang berharga melebihi apapun adalah nafas. Itu nggih Bu? Bersyukur ya Allah, batur masawana lega, ndak aing mah boro-boro. Itu arane kufur. Ya Bu nggih. Batur mah bisa panen bertonton, ndak aing mah kudu beli kewa harwa bae jeung urang. Guys, sadari Bu, ulah sampai sawang sinawang. Tetaplah fokus akan nikmat yang Allah berikan pada dirimu, yaitu nafas. Ya. Gitu nggih? Cek Pak Kiai kemarin gitu ya. Dah pergi kalau teh nikmat nafas bagi dikurang. Cek Pak Kiai ke ngik. Jadi keinget orang tuh. Guys. Lamun geus inget gitu ulah sampai nyerekan ku salah kumaha goblok-goblok teuing dengan duit tuh diomong-omongkeun ke batur. Enggak boleh Bu. Rahasia rumah tangga tolong jangan diumbar ke orang lain. Lebih baik engkau sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau mungkin curhatlah ke orang yang dipercaya. Ulah ngumpulkan itu nganggo gorengkeun salaki. Itu namanya hati dalam keadaan tidak sholat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika engkau dari isya sampai subuh wajib hati nyawang Allah. Subuh sampai zuhur, artinya subuh sampai zuhur apa? Engkau gegero, engkau masak, engkau ke sawah. Gitu nggih, dari subuh sampai zuhur rata-rata itu ya. Ke kebun ya. Hatimu wajib menyatakan bahwa semua yang berperan, yang wujud, yang af'al iku hanya Allah, hidup yaitu Allah Subhanahu wa taala. Bisa dimengerti nggih Bu? Bisa nggih. Di dalam enggak punya uang ya ono Allah. Alhamdulillah. Sing penting budak waras ya Bu. Ya, soleh ya. Ente boga mobil ke kajen, ente bisa umroh ke kajen. Ya. Ndak sing penting hatina tentrem bahagia. Ene yang naon? Pergi umroh hatina malah bagi gerangsa. Lain ngomongkan batur iya iteh ngomongkan ilmu. Ayo Bu di tonggoh sana, di dunia atas sana ya, daerah pegunungan, pulang haji, hatinya tidak semakin makrifat kepada Allah, justru yang datang padanya adalah kesombongan. Lamun tak dipanggil Pak Haji, hatinya nek ngomong mantep, tetapi dalam hatinya kemana-mana pakai kupluk bodas, tetapi apa? Celana nasakiye ya harwa bae aruratna masih kade. Ya Allah.
sesumbar sana sini. Ndak, iya mah aing lu bisa, mana mah komo. Fakta ini Bu. Allah mempertontonkan kita kejadian-kejadian seperti itu untuk menggentarkan hati kita. Jangan sampai kita lalai terhadap bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu akibatnya nyerondol ke tanah suci sebelum dirinya bisa bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih bagus belum diberi umroh tetapi hatinya tentram bahagia. Iya. Melepaskan dirinya dari ingin dihormati. Enak Bu. Nek jalma geus melepaskan ingin dihormati enak. Enggak beban. Ya, coba saya nyontohkan saya aja. Jika saya ingin dihormatinya tinggi, kesini kuduna ibu-ibu mas salaman nyium tak? Nah, kudune bawa berkat hiji sa amplopna ya Bu ya. Ya. Tetapi jika melepaskan ingin dihormatinya, enak Bu. Ibu-ibu erek merengut, erek besengut, erek indit, erek tinggal hiji, erek tinggal dua, erek jenuk, erek saatik, tidak akan menjadikan hati ini terpengaruh. Tetap hati ini harus sibuk nyawang Gusti Allah. Enak nih Bu. Coba kalau ibu-ibu memiliki sifat hayang dihormati salaki, tersiksa Bu. Ya. Ndak masak mah hayangna dipuji. Betul nggih? Lepaskan itu. Ya. Nyiksa. Ingin dihormati. At-tahiyatul, segala kehormatan, mubarakatuh, segala keberkahan, sholawatut, segala keselamatan, thayyibatu, segala kebaikan, lillah, dari Allah, karena Allah dan hanya untuk Allah. Berarti makhluk tidak boleh ada rasa ingin dihormati, dipuji, dihargai, diwahkan, diorangkan, dialimkan, diulamakan. Ya. Ndak aing mah kepala rumah tangga, kuduna mah ibu-ibuna sing bisa hormat ku aing. Naon we aing ngomong kudu dilaksana. Da eta ciri-ciri suami yang sudah termasuki sifat mohon maaf Ibu. Ya. Sifat Fir'aun itu bisa hilang kalau detik-detik Allah menanamkan ilmu ma'rifat. Da erek ilang kumaha, erek nampak ilmu nake kumaha carana ameh ente nampak pengajian. Mas Wiki ndak muka di mana mah ulah suwe-suwe, sing penting yasinana. Sing penting madangna. Nafsu Bu nggih. Padahal maksud kami ketika yasinan syukuran kami mukadimah tausiah untuk menerangi hati. Ya. Tetapi geus dibisikan heula, Mas Vicky enggak usah lama-lama tausiahna. Ndak panas ya. Panas ku aing teh ku nafsu, cek nafsu padahal eta teh. Dia enggak sadar sedang diperalat oleh nafsu. Kalau perlu nggak usah tausiah Mas, langsung wae ikrarna. Kajen cek urang teh, da eta teh ya Allah kene. Enak nggak Bu? Enak. Kalau nggak gitu Bu, ya Allah. Ya. Pasti hati ini merasa tersinggung. Kumaha di niat tadi. Kene kitu ge geus dibatasen waktu. Tetapi jika hati ingat sadar adzikru bisil asror, sejuk hati ini Bu, disuruh tausiah ya tidak masalah, dihalang-halangi tausiah ya tidak masalah. Sing rugi ke ya bukan saya. Gitu nggih Bu. Singkat, padat, jelas. Saya juga pengen gitu.
Ndak sering nama beladang, untuk bisa direm ya. Yes. Hah? Iya, maksudnya gitu. Ndak dalam konteks gitu mah kesempatan, Bu. Ndak suruh ngariung kieu kamari geus diwawar. Wahai para jamaah, bagi ingin yang mendapatkan ilmu ma'rifat Allah, silakan datang di Selasa sore. Untuk bapak-bapakna, untuk ibu-ibuna kajen. Aya bapak-bapakna? Repot ya, Bu? Repot. Tidak mah itu wong bapak-bapaknya ya sibuk. Mas, kalau nggak bisa Selasa sore, mungkin siapa tahu nanti pas Ramadan Allah beri kesempatan untuk dasar-dasar tauhidnya. Mungkin kalau pas Ramadan nggak ada kesempatan lagi, ya mungkin nanti pas malam yasinannya. Masih banyak waktu. Jangan menjadikan hati kita khawatir. Nafsi apa? Itu, Bu. Jangan sedih manakala hati salaki orang sadayana, ibu-ibu sadayana belum menerima jatah ilmu dinul haq. Jangan sedih. Ya, pasti suatu saat nanti Allah akan mendatangkan cahayanya di saat yang tepat. Kapan itu? Tidak tahu. Wallahu a'lam. Bisa besok, bisa besoknya lagi, bisa bulan depan, bisa tahun depan. Kita pasrah saja sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting ibu-ibu gondeli yang kuat. Jika cocok, jika hati merasa bahagia, merasa ada perbaikan secara akhlak rohaniyah dan ilahiyah, maka peganglah teguh apa-apa yang sudah diajarkan oleh Allah. Jangan mundur sedikit pun, karena ke depan perjalanan masih panjang. Ke depan hidup kita masih banyak sekali tantangan dari Allah. Dakwah di daerah ini senantiasa semoga semakin diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kami mengucapkan terima kasih sagagagengnaku ibu-ibu kamari teh atas nama panitia dan pribadi orang sadayana ngahaturkeun nuhun pisan seageng-agengnaku ibu-ibu geus terbuka hatena atas semua sedekahnya, baik hartana, tenagana, fikirana, doana, waktuna. Semoga semuanya dibalas kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kejadian apapun yang dihadapkan oleh Allah pada pengajian kemarin, ingatlah di situ semua yang berperan adalah Gusti Allah. Datang bawa daging kerbau, menangna daging ayam, alhamdulillah. Ulah ngeluh ya, Bu. Itulah hakikat rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang merasa bawa daging kebo ulah sombong. Tidak batur mah diintip. Dagingnya daging kambing. Ulah sombong ya, Bu. Ya, kalau masih muncul itu berarti tanda hatimu belum menerapkan adzikru bisiril asrar. Ya, Bu, nggih. Ke depan dirubah ya, Bu ya. Kalau masih ada seperti itu, tolong dirubah. Kalau sudah enggak ada, alhamdulillah. Mas Wiki, Aimah, bawana bisanya cuma daging kijang. Eta kengges alhamdulillah. Jangan merasa berkecil hati. Semua sesuai kadar kemampuan takaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulah sampai ngada-ngada. Ya. Gitu nggih, Bu? Sadari semua yang memberikan niat Allah, sing masakan Allah, sing ngemasi Allah, sing bawa ke sini ya Allah. Meskipun datangnya dapatnya daging kerbau, itu pun ya Gusti Allah.
Geus dilengitkeun. Keakuan dalam dirimu merasa aku yang bawa oseng, aku yang bawa buntil, aku yang bawa kerbau, itu dilingitkan. Kalau masih terngiang-ngiang itu tandanya hatimu belum ikhlas. Itu nggih Bu nggih. Sadari semua hidup akunya sudah nggak ada, buntilnya nggak ada, kentangnya nggak ada, kerbaunya nggak ada, keconya nggak ada, pak kiainya nggak ada, jamannya nggak ada, sing ada hanya Allah titik gitu. Lamun untuk gitu Bu, sing merasa daging kerbau jadi semakin bededek, semakin song. Itu Bu, ilmunya luar biasa ya. Jadikan pelajaran yang berharga bahwa itu semua adalah ajaran dari Allah. Fanakan semua, tajalikan kepada Allah bahwa semua hanya Allah Sang Maha segala sesuatu. Gitu nggih Bu. Enak ya? Nek gitu enak nggih? Ya, jangan jadi masalah nggih. Selanjutnya kami atas nama panitia ngahaturkeun hampura saageng-agengna ku ibu-ibu. Bisi aya nu keliwat, aya nu poho, aya nu secara perkataan, perbuatan, aya nu selipna, aya kurang pasna, aya nu kurang hormatna. Kami atas nama panitia dan pribadi saya aturkeun hampura seageng-ageng. Dihampura Bu. Alhamdulillah. Mari ke depan kita tingkatkan. Kalau kita memiliki kemampuan, ke depan kita tingkatkan. Untuk Simbar semakin berjaya di atas apapun, di dalam contoh yang baik-baiknya, kita senantiasa menjadi sudut tatanan yang baik agar kita senantiasa membawa barokah untuk daerah sekeliling kita. Kita semangat besok ngaruah kena ya Bu. Ngaruahkan bawa rantang siap untuk malam Jumat pertama di bulan Ruah siap untuk malam Jumat pertama di bulan Ruh atau kumaha biasana? Kumaha bakuna sok mangga orang mengikut. Yang depan aja Mas katanya. Hah? Yang depan aja. Yang depan aja itu gimana? Malam Jumat depan. Malam Jumat besok. Ya. Malam Jumatnya lagi. Gitu. Nah, ya guys. Terus tanggal 3 Erek malam Minggu kajen, malam Senin kajen, malam Jumat kajen, urang teh manut. malam Jumat ada sina. Da ibu-ibu mah longgarna iraha da urang manut. Berarti malam Jumat besok, malam Jumatna deui. Gitu nggih? Iya, cocok. Cocok. Ada waktu buat Ambegan, bernafas. Dan harta berharga adalah nafas. Malam Jumat besok, malam Jumat depan deui gitu nggih? Betul. Terus kemudian bawa rantang. Silakan bawa nama almarhumah nungges tulis. Bawa Yasin ya Bu. Erek bawa cai mangga orang tek larang. Erek bawa ayak kembangna kajen, bawa naon ke kajen, orang tek larang. Sing penting niat kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ente usah Mas orang teh hayang kieu mangga. Ya. Da itu ke ya Allah ya. Sing gerakeun ya Gusti Allah, orang teh bukan kewenangan saya untuk menyalahkan, tidak. Ya.
malam Jumat besok, malam Jumatna deui. Geus diwawarkeun wae kajen. Ieu teh kesepakatan urang sadayana. Insyaallah bapak-bapakna yang ngikut ya, saya yakin. Silahkan disampaikan, ngaruahkeun jamaahna di malam Jumat besok, terus malam Jumat deui. Ibu-ibu nu hayang di imah deui ya mangga bebas kumaha bakuna. Da eta teh harua bae, ieu harua bae, ulah sampai aya beda-bedana ya Bu. Da semua teh tujuannya harua ngadoakeun ke Itu sebagai pengajian pada sore ini saya simpulkan, ayo Bu, kami mengingatkan di antara sholat tengah-tengah hatimu wajib sholat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari asar sampai maghrib hati wajib menerapkan zikir sirul asror, itulah sholat batin, itulah sholat wusta, itulah sholat doim. Sholat yang langgeng dari maghrib sampai isya pun ya sama, isya sampai subuh pun ya sama. Meskipun dohiriyahmu diaktivitaskan oleh Allah apapun, hatimu tetap nyawang Gusti Allah. Yes, itu intinya Bu. Itu apa yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih, mohon maaf, dan tetap jaga kekompakan. Ingatkan mungkin teman-teman yang kendor, ingatkan, ajak lagi. Tidak ada kata terlambat sebelum nafas belum diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama masih bisa bernafas, masih hukum wajib untuk mencari ilmu. Meskipun geus kolot, indeng aya, alhamdulillah deh. Meskipun indeng mungkin agak kurang mengerti, tetapi Allah akan menyinari hatinya dengan ketentraman secara langsung oleh Allah. Ya. Menyinari hatinya dengan kemuliaan secara langsung oleh Allah. Ya. Dengan keterpanggilan indeng, insya Allah kita doakan niat baiknya apapun itu senantiasa diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Demikian, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.